Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita buka pengajian tafsir Al-Jalalain ini. Ya. Mari kita mengisi pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Baik, anakku, kita akan lanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 25. Jadi sebelumnya kita baca dulu bersama-sama, kemudian saya akan jelaskan tajwidnya, kemudian kita baca terjemahnya, kemudian berikutnya nahwunya, dan terakhir tafsirnya. Baik, ikuti saya ya, sama-sama. Saya dulu baru kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa amilus shalihati anna lahum tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
Baik, saya akan jelaskan tajwidnya. Pertama, as-solihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, itu disebut hukum bacanya idgham syamsiah. Jadi alif dan lam bertemu dengan huruf shad. Ya, shad itu salah satu dari huruf syamsiah. Ya, cara membacanya dengan mengidghamkan atau memasukkan atau mentasdidkan pada huruf syamsiah, ya, sehingga lamnya itu tidak terbaca, ya, meskipun tulisannya tetap ada. Jadi bacanya itu as-solihat. Jadi lamnya itu dimasukkan ke dalam shad atau ditasdidkan huruf shad sehingga lamnya tidak terbaca. Kemudian yang kedua, anna. Ya, anna itu ada nun bertasdid. Nah, itu hukum bacanya disebut gunnah. Gunnah itu artinya mendengung. Jadi harus dibaca dengung. Anna. Ya. Kemudian yang ketiga, lahum jannatin. Ya, ini ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan jim. Ya, itu hukum bacaannya disebut izhar syafawi. Izhar itu artinya jelas, terang. Jadi mimnya dibaca terang, lahum, ya, dengan mulut tertutup. Ya, yaitu bertemunya dua bibir antara bibir atas dan bibir bawah. Begitu juga walahum fiha. Nah, itu juga mim mati bertemu dengan fa, sama izhar syafawi. Kemudian wahum fiha, sama. Ini kalau ada mim mati bertemu dengan jim, bertemu dengan shin, bertemu dengan fa, maka itu hukum bacaannya disebut izhar syafawi. Ya. Jadi mimnya dibaca terang, jelas di bibir dan suara mulut tertutup. Kemudian yang keempat, min tahliha. Nah, itu ada nun mati bertemu dengan ta atau nun berbaris sukun. Baris sukun bertemu dengan huruf ta. Ini disebut ikhfa. Ikhfa itu samar, ya, samar antara idgham dan izhar, dimasukkan dan terang. Ya. Cara membacanya adalah suara nun masih tetap terdengar, min, ya, dengar, tetapi samar antara idhar dan idgham. Ya, lagi pula terus bersambung dengan makhraj huruf berikutnya. Jadi langsung disambung dengan huruf berikutnya, min tahtiha dan kemudian yang kelima, al-anhar. Ya, ini ada alif dan lam di awal kata bertemu dengan nun. Ya. Nun itu disebut izhar qamariyah. Jadi kalau izhar qamariyah itu artinya jelas lamnya. Ya. Qamariyah itu huruf sebangsa bulan. Jadi nunnya itu huruf diumpamakan bulan dan lamnya itu diumpamakan bintang. Jadi kalau ada bintang bertemu dengan bulan di malam hari, maka bintangnya kelihatan, maka lamnya dibaca terang. Kemudian yang keenam, minha. Itu ada nun mati bertemu dengan ha. Ya, ini disebut izhar halqi. Jadi izhar itu terang, min. Kemudian halqi itu huruf yang keluar dari kerongkongan. Kemudian berikut yang ketujuh, min samarah.
min, nun mati bertemu dengan sa. Juga rizqan qila, nun tanwin bertemu dengan kaf, min qabl itu juga nun mati bertemu dengan kaf. Ini semua ikhwan samad. Kemudian wa utubi, ya ada di situ ha, ya. Ini haknya ini disebut mad silah kasirah, ya, mad yang tidak terlalu panjang bacanya, tetapi dibaca biasa. Nah, kata hi-nya itu disebut dhamir, ya. Dalam bahasa Arab artinya kata ganti orang atau benda yang ketiga berada sesudah huruf yang berharakat kasrah. Jadi bihi, jadi ada huruf berbaris kasrah sebelum ha. Jadi cara membacanya dipanjangkan sampai satu alif saja, ya, dan dua harakat bihi atau dua harakat seperti mad tabi'i. Kemudian berikut yang ke-9, ya, ini mutasyabihan wala mutasyabihan, ya, walahum, ya, walahum mutasyabihan biha walahum. Kemudian mutahharatu wa, ya, mutasyabihu wa, ya, itu ada tanwin bertemu dengan waw. Mutahharatu wa, nah, ini disebut idgham bigunnah. Idgham itu memasukkan bigunnah dengan mendengung. Jadi atau di tasdid itu huruf yang sesudah tanwin. Seperti juga azwajum mutahhara, ya, tanwin bertemu mim, semua ini idgham bigunnah. Baik, ini kita pelajari tajwidnya supaya cara membacanya itu benar, ya. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan tartil sesuai dengan tajwid. Kemudian tarjamah, ya, ini tarjamah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, saya terjemahkan dulu per kalimat, ya, sendiri. Nanti sesudah itu kita terjemahkan per kata supaya tahu, ya, arti setiap kata dari Al-Quran. Saya dulu, ya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi ada dua syarat kalau mau diberi berita gembira, yaitu beriman dan beramal saleh. Beriman itu dengan hati, dan beramal saleh itu dengan perbuatan, ya. Kemudian kalimat yang kedua, annalahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bahwa untuk mereka, ya, yang tadi disebut beriman dan beramal saleh, disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh nanti di surga itu disiapkan, ya, jannatin arduhas samawati wal ardh, yang luasnya antara langit dan bumi, dan mereka masuk di dalamnya, yang mana di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Jadi anhar itu sungai-sungai banyak macam, ya, sungai madu, sungai susu, sungai macam-macam rasa. Kemudian berikut, kullama ruziqu minha min samaratir rizqan, ya, setiap kali diberi rezeki, ya, yaitu buah-buahan. Karena buah-buahan itu adalah
termasuk makanan yang nikmat, ya, seperti apel, jeruk, langsat, ya, dan apel dan macam-macam. Itu makanan yang nikmat. Nah, itu juga akan diberi oleh Allah nanti di surga. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ya, mereka berkata, inilah yang dulu kami direzekikan, ya. Rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Artinya rezeki yang diberikan di surga itu sama seperti rezeki yang diberikan di dunia, ya, karena mereka merasa nikmat dengan rezeki yang ada di dunia, berarti rezeki yang di akhirat itu jauh lebih nikmat. Kemudian wa'tu bihi mutasyabihan, mereka diberi buah-buahan yang serupa. Nah, jadi ya, macam-macam buah yang akan diberikan di surga itu dengan beraneka macam warna, beraneka macam rasa, beraneka macam bentuk, ya. Semua itu disiapkan di surga. Walahum fiha azwajun mutahhara, dan di sana mereka memperoleh pasangan yang suci. Jadi azwajun itu pasangan, ya. Kalau pasangan itu bisa suami, bisa istri. Azwajun juga bisa suami saja. Kalau istri zaujat, zaujatun satu, zaujat banyak. Kalau azwajun jamak dari zaujun, bisa suami, bisa juga pasangan. Ya, pasangan itu bisa suami, bisa istri. Wahum fiha khalidun, ya, mereka kekal di dalamnya. Tidak sama di dunia ini. Di dunia ini ada batasnya, ya, sampai kita mati, sudah itu tidak ada lagi. Tapi kalau di akhirat, di surga, itu kekal abadi selama-lamanya. Makanya di Masjid Raya Rampang itu saya pernah baca di pintu gerbangnya, dunia sementara, akhirat selamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Baik, kita terjemahkan perkata saya dulu, baru kalian ikuti, ya. Wabasyir, sampaikan kabar gembira. Wabasyir dan sampaikan kabar gembira. Alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, wa amilu, dan beramal, as-solihati, kebajikan, anna, sesungguhnya, lahum, bagi mereka, jannatun, sungai-sungai, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, kullama, setiap kali, ruziku, mereka diberi rezeki, minha, darinya, min samaratin, dari buah-buahan, rizkan, sebagai rezeki. Qalu, mereka berkata, hadza, ini, alladzi, yang, ruzikna, kami diberi rezeki, min qabl, dahulu,
Wa utu dan mereka telah diberi bihi dengannya mutasyabihan yang serupa walahum dan bagi mereka fiha di dalamnya azwajun pasangan-pasangan mutahharatun yang suci wahum dan mereka fiha di dalamnya khalidun kekal. Jadi nahunya itu wabasyiri, jadi wawnya itu ataf, harfu ataf, ya, kata yang menyertakan. Kemudian wabasyir itu fi'il amar. Nah, kemudian alladzi, nah itu maf'ulun bih, objek. Kemudian amanu fi'lun madin. Ya. Fa'ilnya itu al-waw. Wa amilu, nah, wawnya harfun, amilu fi'lun madin, kemudian wawnya itu fa'il. Kemudian as-shalihat itu maf'ulun bih, objek. Anna harfun nasakh. Kemudian lahum, ya, jar wal majrur. Kemudian jannat itu ismu anna. Tadri fi'lun mudhari'un marfu'. Min tahtiha jar dan majrur dan mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-anhar fa'il. Kullama maf'ulun. Wa ruziqu fi'lun madin naib kul fa'il. Fi'lun madin majhul. Kemudian wawunya naibul fa'il. Min hajar wal majrur, min samaratid jar wal majrur, rizqan maf'ulun bih, qalu fi'lun madin. Ya. Hadza mubtada alladzi khabar tuzikna fi'lun madin. Ya. Min qabl jar wal majrur wa utu fi'lun madin majhul. Kemudian bihi, ya, jar dan majrur mutasyabihan hal. Walahum harfun jar dan majrur. Fiha jar dan majrur. Azwajun mubtada muakhar. Mutahhara na'at atau sifat. Wahum harfun atau mubtada. Fiha jar dan majrur, khalidun khabar. Baik, saya akan menjelaskan tafsirnya. Jadi wabasyir ini kalau dalam bahasa Arab persamaannya itu akhbir, ya, beritakan, sampaikan, berita. Ini melalui Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Kalau ayat sebelumnya itu kepada orang-orang kafir, ya, berupa neraka. Kalau ayat ini untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sebagaimana dikatakan allazina amanu. Jadi allazina amanu itu orang-orang yang beriman. Yang dimaksud beriman di sini sadaqu billah, yaitu membenarkan adanya Allah. Ya. Pernah ada seorang Yahudi bertanya kepada seorang kiai, ya. Ada 3 pertanyaan. Pertama, buktikan bahwa Allah itu ada, padahal tidak dilihat. Yang kedua, buktikan bahwa iblis itu merasakan sakit dari di neraka, padahal sama-sama api. Kalau api ketemu api, bagaimana bisa merasakan sakit? Yang ketiga, takdir. Ya, kalau memang orang sudah ditakdirkan surga, ya, tidak untuk apa dia berbuat baik atau ditakdirkan masuk neraka. Maka orang kiai ini
menjawab dengan tamparan ya kepada pipi orang Yahudi tersebut. Lalu orang Yahudi ini marah dan melapor kepada hakim untuk dituntut ya, sanksi hukum. Maka hakim bertanya, kenapa jawaban begitu? Betulkah itu? Ya betul. Kenapa begitu? Apa hubungannya? Ya itulah jawaban saya. Saya tanya, waktu saya memukul, apa yang kamu rasakan? Kata beliau, sakit. Coba tunjukkan itu sakit kepada saya. Saya mau lihat. Loh, tidak bisa dilihat itu sakit, hanya dirasakan. Ya, begitu juga Allah. Tidak dilihat tapi dirasakan. Kemudian yang kedua yang saya pakai menampar apa? Tangan, ya, tangan. Dan yang saya tampar pipi. Ya. Keduanya terdiri dari daging. Ya. Apakah kamu merasakan? Ya, saya merasakan sakit. Itu padahal daging ketemu daging, begitu juga api ketemu api. Kemudian yang ketiga takdir. Ya. Kalau memang orang masuk surga itu telah ditakdirkan, ya saya juga ini menampar kamu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, itulah jawabannya. Kemudian alladzina amanu, yaitu yang membenarkan adanya Allah. Maka di dalam ta'rif definisi iman itu at-tasdiqu bil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Ya, artinya membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Kemudian wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh. Jadi di samping syarat pertama beriman, syarat yang kedua beramal saleh. Apa itu amal saleh? Amal saleh ini terdiri dari dua. Yang pertama amal yang wajib. Yang kedua amal yang sunnah. Ya, jadi kalau amal yang wajib itu kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Kemudian amal sunnah kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi dua amal saleh ini. Amal saleh kalau di rukun Islam itu ya ada salat wajib, ada salat sunat, ada puasa wajib, ada puasa sunat, ada zakat, ada sedekah, ada haji, ada umrah. Ada amal wajib dan ada amal sunat. Kemudian annalahum jannat, dan bagi mereka itu jannat. Ya, jannat ini kalau di dalam bahasa Arab itu bisa berarti hadaik, kebun-kebun. Karena kebun itu suatu tempat yang indah. Ya, di mana ada pohon-pohon, ada buah-buahan, ada naungan, ya, ada udara sejuk. Nah itulah kebun. Jadi kebun ini zatu asjarin wa masakin. Jadi kebun ini ada di dalamnya pohon-pohon, ya, pohon kurma, pohon mangga, pohon pisang, pohon delima, dan lain-lain. Kemudian juga ada masakin. Masakin itu berupa istana. Ya, kalau kita tinggal di istana, lalu kita keluar, wah ada kebun di antara istana itu. Begitulah kehidupan di surga. Kemudian yaitu tanaman yang ada, pepohonan, dan tempat-tempat kediaman. Ya, jadi kalau di dunia ini tidak punya kediaman
eh, karena miskin, maka insya Allah di surga akan mendapatkan kediaman yang mewah. Ya. Kemudian tajri min tahtiha, maksudnya di bawah tahta asjariha kusur wa kusuruha, maksudnya di bawah surga itu mengalir sungai-sungai, ya, maksudnya di bawah kayuan atau pohon-pohonan itu ya, ada mahligai, ada pohon-pohon yang memberi kenikmatan. Al-anhar itu jamak dari nahar. Nahar itu sungai. Kalau anhar sungai-sungai. Jadi kalau diarabkan itu al-miyahu fiha, ya. Jadi air yang ada di dalamnya. Jadi air yang ada di dalamnya itu maksudnya sungai. Wan nahru al-mawdi'ul ladzi yajidu fihi al-ma'. Nah, jadi karena sungai itu artinya ialah galian, tempat mengalirnya air. Jadi kalau kita gali tanah lalu ada air mengalir, nah itulah sungai. Li'annal ma'a yunhiduhu yuhdiduhu, sebab airlah yang telah menggali dan menjadikannya nahar. Jadi yang menjadikan sungai itu karena air, ya. Jadi kalau ada sungai tidak ada airnya, itu tidak bisa disebut sungai. Jadi sungai itu nanti disebut kalau ada airnya. Al-miyahu, air. Jadi al-miyahu itu jamak dari al-ma. Al-ma itu air, kalau al-miyah banyak air, ya. Seperti selokan yang ada airnya tapi yang bersih, ya, airnya bukan yang kotor. Kullama ruziqu minha ut'imu min tilkal jannah. Setiap kali mereka diberi rezeki dari surga itu, maksudnya diberi makan, ya, makan, minum dari surga itu. Jadi di surga itu semua makan yang kita inginkan ada, semua minuman yang kita inginkan ada, tinggal minta, ya, langsung ada di hadapan kita. Karena memang surga itu tempat kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi, dari buah, ya, berupa rezeki, ya, mereka mengatakan inilah yang kami dulu diberi rezeki sewaktu kami di dunia, ya, karena di dunia ini kita rasakan juga kenikmatan seperti buah-buahan, ya, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Rizqna min qabl, ya. Kemudian di mutasab. Jadi buah-buahan itu seperti pula ciri masing-masingnya, ya, ya, hampir serupa. Jadi ada seperti buah apel, buah pisang, buah durian, ya, semua macamnya buah-buahan ada. Nah, dakwah biha, dan mereka diberikan, ya, tinggal dipetik, ya, tinggal diambil dengan mudah karena sangat rendah itu buahnya. Nah, ya, bermacam-macam warnanya, ya, ada merah, ada hijau, kuning, dan lain sebagainya. Jadi siapa yang taat kepadaku, man atau ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang tidak taat padaku, maka dialah orang yang
tidak mau masuk surga. Saya kira kita semua ini mau masuk surga ya. Nah, syaratnya beriman dan beramal saleh. Itu cuma dua, beriman dan beramal saleh. Beriman itu tadi mengakui dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian membuktikan dengan amal berupa sholat, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya. Kemudian beramal saleh, yaitu melakukan amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah. Nah, ini dua saja. Kalau kita mau masuk surga. Ya, saya kira itu. Kita baca doa ya. Tadi saya lupa tadi baca doa pembukaan, tapi tidak apa-apa, kita baca doa penutup. Nah, ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina nura sudurina ila husnina Mina, Mina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.